Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita kembali lagi belajar di tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 pembelajaran 4 untuk kelas 3 SD. Siap untuk belajar teman-teman? Yuk kita belajar. Pada pertemuan yang lalu, Lani dan teman-temannya sudah berlatih gerakan seperti berjalan, meliuk, mengayun yang mengikuti irama atau disebut dengan senam irama. Nah, kemarin senam irama menggunakan hula hoop, ada yang menggunakan tongkat berpita. Nah, sekarang yaitu senam irama yang kemarin sudah kita pelajari yaitu menggunakan bola. Teman-teman bisa mengikuti petunjuk atau gambar seperti gambar ini, namun teman-teman sebelum melakukannya harus dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Ikuti urutan gerak seperti pada gambar, tapi teman-teman jangan ragu saat melakukan gerakan ya. Teman-teman, di mana tubuh yang bergerak secara rutin akan terjaga kesehatannya. Jadi teman-teman tidak boleh telat atau harus tetap berolahraga agar tubuh kita bergerak dan kita akan terjaga kesehatannya. Selain olahraga secara rutin, kalian harus juga makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk makan dan minuman yang bergizi. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Nah, jadi buah-buahan itu ternyata sangat baik untuk tubuh kita juga ya teman-teman ya. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk, demikian tanaman tambah subur. Tanaman membutuhkan waktu yang lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah dipanen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Setelah panen, petani akan mengangkat dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan yang dilakukan petani itu membutuhkan energi ya teman-teman ya. Dari mulai menanam, terus merawat buah-buahan itu sampai buah-buahan itu bisa dipanen. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi para petani. Nah, di sini coba sekarang pikirkan baju yang dipakai mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Itu adalah hasil dari petani kapas dan juga yang memintal benang kapas menjadi benang dan lalu menjahit. Nah, itu butuh waktu yang sangat lama dan butuh proses yang sangat lama. Energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki, teman-teman ya? Di sini ada tabel energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju dan juga apa kewajibanmu terhadap pakaian yang dimiliki. Yang pertama, energi kimia dan energi gerak saat petani menanam tanaman kapas ya. Terus kewajiban kita apa nih? Kewajiban kita yaitu menjaga pakaian agar awet. Lalu energi apa yang dikeluarkan penjahit saat membuat baju? Yang pertama energi kimia dan energi gerak saat memintal benang. Nah, kewajibannya yaitu menggunakan pakaian dengan baik. Itu kewajiban kita ya teman-teman ya. Terus lalu energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju? Yang selanjutnya itu energi kimia, energi gerak dan energi listrik pada saat menjahit baju. Jadi di sini kewajiban kita adalah mencuci pakaian jika pakaian itu kotor. Nah, coba sekarang kita menghitung kegiatan yang kita lakukan. Contoh di sini ada Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Coba gambarkan dengan jarum jam. Nah, di sini jawabannya itu pertama Bunia berangkat pukul 08.30 atau pukul 8.30. Lalu Bunia itu berada di dalam pasar sekitar 45 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9.15.
Perhatikan penjelasan berikut ya teman-teman ya. Pukul 8.30, lalu tadi bunyinya itu berada di pasar 45 menit. Jadi kalau kita jumlahkan menjadi pukul 8.75 menit. Pukul 8.75 menit itu sama saja dengan pukul 8 lebih 75 menit atau pukul 8 ditambah 75 menit. Pukul 8.75 itu sama dengan pukul 8. Nah, yang 75 menitnya itu kita rubah menjadi 60 menit ditambah 15 menit. Jadi pukul 8, 1 menit itu sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Kita kemarin sudah belajar ya, 1 jam itu 60 menit. Jadi 1 jam tambah 15 menit. Kalau pukul 8 ditambah 1 jam, artinya hasilnya itu pukul 9 tambah 15 menit. Jadi bunyinya pulang dari pasar itu pukul 9.15. Kalau kita gambarkan dengan jarum jam itu berarti angka 9 itu terletak di pemakai jarum jam warna yang pendek ya, jarum jam yang pendek. Sedangkan untuk jarum jam panjang itu menunjukkan ke angka 3. Jadi sekali lagi pukul 9.15 itu kita lihat jarum pendeknya berada di angka 9 dan jarum panjangnya berada di angka 3. Nah, jika ada soal tentang lama suatu kejadian, misalkan di sini Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret. Pada bulan akhir Juni, cabai-cabai tersebut sudah siap dipanen. Berapa lama proses menanam cabai tersebut? Kita ketahui jawabannya yaitu awal bulan Maret dikurangi akhir Juni. Jadi sekitar 4 bulan ya teman-teman ya. Yang kedua, seorang penjahit bisa menjahit 3 baju dalam sehari. Jika dia harus menjahit 15 baju, berapa hari yang ia butuhkan? Jadi di sini 15 baju dibagi dengan 3 hari. Jadi sama dengan 5 hari. Maka penjahit itu membutuhkan waktu 5 hari untuk menyelesaikan jahitannya. Yang ketiga, pada hari Senin, ibu membawa bahan ke tukang jahit. Ibu menjahit bajunya pada hari Sabtu, baju tersebut sudah selesai dijahit. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju ibu? Di sini kita lihat tadi ibu membawanya itu pada hari Senin ya. Lalu hari Sabtu sudah selesai, berarti sekitar 6 hari. Yang keempat, Lani membantu ibu membuat kue bolu di dapur. Ibu mulai membuat kue pukul 9.00, pukul 10.30 kue pun matang. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut? Kita tahu tadi ibu mulainya itu jam 9, selesainya pukul 10.30. Wah, berarti pukul 10.30 dikurangi pukul 9, jadi hasilnya yaitu 1 jam 30 menit. Jadi ibu menghabiskan waktu untuk membuat kue yaitu 1 jam 30 menit. Nah, untuk soal yang kelima, ayah mulai mencuci mobil pukul 8. Lama ayah mencuci adalah 45 menit. Pukul berapa ayah selesai mencuci mobil? Gambarkan dengan menggunakan jarum jam. Jadi di sini tadi ayah mulai mencuci itu pukul 8, selesai atau lama mencuci yaitu 45 menit. Jadi lamanya ayah mencuci mobil yaitu 8.45 menit. Kalau kita gambarkan berarti posisi jarum pendek berada di angka 9 dan posisi jarum panjang juga ada di angka 9. Itu namanya 8.45. Nah, demikian teman-teman, kita sudah belajar tema 6 energi dan perubahannya, subtema 4 pembelajaran keempat. Oke, sampai ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Assalamualaikum.